Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan keselamatan ya. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan keyakinan masing-masing agar diberikan kelancaran dan kemudahan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari mengenai materi teks cerita fantasi yang terdapat pada KD 3.4 dan 4.4. Berikut bunyi KD tersebut. KD 3.4 yaitu menelaah struktur dan kebahasaan teks narasi atau cerita fantasi yang dibaca dan didengar. KD 4.4 yaitu menyajikan gagasan kreatif dalam bentuk cerita imajinasi secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur, penggunaan bahasa, atau aspek lisan. Materi yang pertama mengenai menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks cerita fantasi. Anak-anak, masih ingatkah kalian apa itu teks cerita fantasi? Benar, teks cerita fantasi adalah bahan tertulis yang berbentuk karangan atau tulisan untuk menentukan, menggambarkan, atau membayangkan pengalaman, perbuatan, atau kejadian berupa angan-angan, hayalan, imajinasi, atau rekaan belaka. Dalam hal ini, hal-hal yang terdapat dalam teks cerita fantasi adalah hal-hal yang bersifat fiksi atau hal-hal yang tidak terjadi di kehidupan nyata. Struktur teks cerita fantasi. Anak-anak, teks cerita fantasi dibentuk oleh 3 struktur. Yang pertama, struktur orientasi atau tahap pengenalan cerita. Yang kedua, struktur komplikasi atau tahap adanya masalah hingga masalah tersebut memuncak. Dan yang ketiga, struktur resolusi atau tahap penyelesaian masalah. Yang pertama yaitu struktur orientasi. Struktur orientasi dalam cerita fantasi berisi tentang pengenalan tokoh, latar, watak tokoh, atau bibit konflik yang dialami tokoh utama dalam sebuah cerita. Nah, bagian ini merupakan pengantar dari sebuah cerita. Yang kedua, struktur komplikasi. Struktur komplikasi dalam cerita fantasi memuat masalah utama yang dialami oleh tokoh dalam cerita. Bagian ini berisi mengenai sebab-sebab awal munculnya masalah hingga masalah tersebut sampai pada puncak masalahnya atau yang disebut klimaks. Struktur yang ketiga yaitu struktur resolusi. Resolusi dalam cerita fantasi berisi tentang penyelesaian masalah yang terdapat dalam struktur komplikasi. Nah, pada struktur resolusi ini sudah ditemukan cara penyelesaian masalah dalam struktur komplikasi. Bagian ini juga disebut sebagai akhir atau penutup dalam sebuah cerita. Berikut gambaran dari struktur teks cerita fantasi. Nah, selanjutnya, selain struktur teks cerita fantasi, juga terdapat penggunaan bahasa dalam teks cerita fantasi. Yang pertama, penggunaan kata yang menyatakan urutan waktu atau konjungsi kronologis. Contohnya, sejak saat itu, setelah itu, kemudian, dan mula-mula. Ciri kebahasaan yang kedua yaitu penggunaan kata kerja yang menggambarkan suatu peristiwa yang terjadi. Contohnya, menyuruh, membersihkan, menghindar, melompati, dan lain sebagainya. Ciri kebahasaan yang ketiga yaitu penggunaan kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung sebagai cara tuturan seorang tokoh yang ditunjukkan oleh pengarang. Contohnya yaitu mengatakan, menceritakan, menanyakan, dan lain sebagainya. Ciri kebahasaan yang keempat yaitu penggunaan kata kerja yang menunjukkan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh.
Contohnya menginginkan, mendambakan, dan lain sebagainya. Ciri kebahasaan yang kelima yaitu penggunaan dialog atau kalimat langsung dalam sebuah cerita. Hal ini ditandai dengan sebuah kalimat yang terdapat tanda petik 2 di atasnya. Dan yang keenam yaitu penggunaan kata sifat untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana. Contohnya kata gembira, kata senang, atau yang lain. Ciri kebahasaan yang terakhir yaitu penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan yang berfungsi sebagai menggerakkan sebuah cerita. Setelah mempelajari materi struktur dan kaidah kebahasaan teks cerita fantasi, bacalah kembali sebuah contoh teks cerita fantasi yang berjudul Kekuatan Ekor Biru Nataga yang terdapat pada halaman 45-47 pada buku siswa Bahasa Indonesia kelas 7. Nah, cermati kembali hasil identifikasi dan penggunaan bahasanya ya. Sebelum lanjut pada materi yang kedua, agar tidak kaku, agar terbawa suasana santai nih, Bu Guru mempunyai permainan. Jadi kalian mengikuti apa yang Bu Guru ucapkan, bukan yang Bu Guru lakukan. Jadi apa yang Bu Guru ucapkan ya, yang Bu Guru ucapkan. Contohnya, pegang telinga kalian. Nah, jadi yang dipegang tuh telinga, bukan kepala. Seperti itu. Ya, dimulai ya. Pegang hidung kalian. Nah, pasti ada yang salah. Pasti ada yang gak pegang hidung kan? Nah, jadi harus lebih teliti agar otak kiri dan otak kanan kita itu seimbang. Jadi gak ada yang berat sebelah, seperti itu. Oke? Materi selanjutnya mengenai menyajikan cerita fantasi. Setelah kalian mempelajari struktur dan kaidah kebahasaan teks cerita fantasi, kalian akan diminta untuk membuat atau menyajikan sebuah cerita fantasi. Nah, sudah tahu belum langkah-langkah apa saja yang akan dilakukan sebelum menyajikan teks cerita fantasi? Jika belum, marilah kita bersama-sama mencermati materi berikut ini. Langkah yang pertama yaitu tentukan ide cerita yang digunakan dalam cerita fantasi. Untuk menemukan ide cerita fantasi, coba amati objek atau peristiwa yang ada di sekitar kalian, lalu beri imajinasi atau fantasi di dalamnya. Contohnya yaitu, saat ini lingkunganmu sudah sangat tercemar dengan plastik dan aneka polutan. Bayangkan tiba-tiba kamu terlempar ke 100 tahun mendatang dengan kondisi lingkungan yang seperti itu. Langkah yang kedua yaitu, buatlah rangkaian peristiwa dalam cerita fantasi yang akan kalian ciptakan. Daftar rangkaian peristiwa berisi tentang kejadian-kejadian penting dalam cerita fantasi yang akan dibuat. Langkah yang ketiga yaitu kembangkan rangkaian peristiwa yang telah kalian buat menjadi sebuah cerita yang utuh. Setelah membuat daftar rangkaian peristiwa, kalian perlu mengembangkan watak tokoh, latar, dan alur cerita dengan merinci tiap bagiannya. Langkah yang terakhir yaitu berilah judul yang menarik dari teks cerita fantasi yang telah kalian buat. Mau menjadi sebuah cerita yang utuh, berilah judul yang menarik untuknya. Judul yang menarik dapat dikembangkan dari tokoh, latar, ataupun genre sebuah cerita. Nah, setelah kalian mempelajari mengenai materi, struktur, dan kaidah kebahasaan teks cerita fantasi, serta langkah-langkah dalam membuat atau menyajikan teks cerita fantasi, cobalah kalian untuk membuat sebuah cerita fantasi dan identifikasilah bagian-bagian struktur dan kaidah kebahasaan di dalamnya. Sekian pembelajaran pada hari ini. Jangan lupa tetap semangat belajar ya. Ingat kata pepatah Bung Karno. Gantungkan cita-citamu setinggi langit, bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Sekian dari Bu Guru, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.